Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pencatatan dokumen transaksi dari PT Adijaya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada dokumen transaksi nomor 15. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja untuk masuk ke dokumen transaksi nomor 16. Kita lihat di sini bahwa untuk dokumen transaksi nomor 16 itu ada bukti pengeluaran kas. Dimana untuk kalau kita lihat keterangannya di sini adalah untuk pembayaran dividen terutang. Nah, atas adanya bukti pengeluaran kas di sini karena bukan untuk mengeluarkan utang dagang atau mengeluarkan uang bukan untuk membayar utang dagang, maka untuk dokumen nomor 16 ini akan kita catat hanya di jurnal pengeluaran kas saja. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke cash disbursement journal atau cash payment journal istilahnya. Kita masukkan yang pertama adalah tanggal terjadi transaksi tanggal 17, kemudian untuk buktinya sendiri kita lihat di sini BKK 12-5. Keterangannya ini karena untuk pembayaran dividen terutang kepada Tuan Agus, maka di sini kita kasih keterangan pembayaran piutang dividen kepada Tuan Agus. Oke, langsung kita ke sisi sebelah kredit. Ya, berapapun jumlah yang kita keluarkan di sini, maka langsung kita masukkan di kolom sebelah kredit untuk cash in banknya, yaitu sebesar 4.500.000. Oke, karena di awal sudah saya sebutkan tadi bahwa ini bukan membayar utang dagang, maka di sini kita jangan masuk ke kolom account payable di sisi debit, tapi kita masuk ke kolom order. Nah, akun yang kita gunakan untuk mencatat adanya pembayaran dividen terutang di sini kita gunakan akun dividen payable. Kemudian dengan akun 21600 jumlahnya sama yaitu 4.500.000 rupiah. Oke, itu dokumen transaksi nomor 16. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 17. Kita lihat di sini ada faktur, bahwa sama-sama kita tahu bahwa faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Nah, untuk bukti transaksi kredit apakah ini penjualan atau pembelian barang dagang ya, di sini kita cukup melihat KOP-nya saja. Di sini kita lihat KOP-nya adalah PT Adijaya atau perusahaan yang sedang kita buatkan laporan keuangan. Maka untuk dokumen transaksi nomor 17 ini bisa kita simpulkan ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Nah, atas adanya transaksi penjualan secara kredit, maka yang pertama ini akan kita catat di jurnal penjualan. Kemudian yang kedua akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Yang ketiga, adanya transaksi penjualan kredit ini akan kita catat di kartu persediaan. Dan yang terakhir, adanya penjualan kredit ini akan kita catat di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual sesuai dengan kebijakan akuntansi di awal menggunakan sistem perpetual untuk penjualan sistem persediaannya. Langsung saja di sini yang pertama adanya transaksi penjualan kredit kita akan catat di sales journal atau jurnal penjualan di sini. Yang pertama kita langsung masukkan tanggalnya di sini, kita lihat tanggal 18. Untuk nomor fakturnya adalah F12-2. Keterangannya kita di sini jual kepada toko toko apa nih? Diana ya, toko Diana. Oke. Yang pertama adanya penjualan kredit ini, yang pertama di sales journal kita akan mulai dari sisi kredit, yaitu dari kolom sales ini. Untuk kolom sales sendiri ini bisa kita ambilkan dari total penjualan, dimana untuk dokumen nomor 17 tanggal 18 ini kita lihat di sini kita menjual 6 unit untuk TV LED dan 4 unit untuk LCD. Masing-masing harga jualnya adalah 12 juta dan 10 juta. Sehingga total harga untuk yang 6 unit adalah 72 juta, yang 4 unit ini adalah 40 juta. Sehingga total nilai penjualan itu adalah 112 juta. Ini kita masukkan ke kolom sales ini. Kemudian untuk PPN-nya sendiri kita ambil dari kolom PPN, yaitu total yang paling bawah itu 11.200.000 kita masukkan ke sini. Sehingga total penjualan plus PPN otomatis ini akan menjadi nilai piutang dagang kita ini. Dan ini kita masukkan di sisi debit kolom account receivable di sini. Ya, itu untuk pencatatan di jurnal penjualannya. Kemudian dari adanya jurnal penjualan di sini kita lihat bahwa adanya penjualan kredit maka muncul piutang dagang.
piutang dagang di sini dicatat di sisi sebelah kredit. Nah, adanya piutang yang muncul dari transaksi penjualan kredit ini pun akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Kita masuk ke subsidiary ledger account receivable. Kita cari di sini subsidiary ledger account receivable. Kita cari customer atas nama Tokodiana. Berarti yang pertama ini. Oke, yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya, kemudian deskripsinya kita masukkan penjualan dengan nomor faktur F12 step 2. Kita lihat di sini bahwa di jurnal penjualan tadi adanya penjualan kredit ini akan muncul namanya piutang dagang. Nilainya tadi adalah 123.200 di sisi sebelah debit. Nah, nilai piutang ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang di sini. Ya, makanya di sini untuk refnya sendiri ini kita ambilkan bahwa nilai piutang itu kita ambil dari jurnal penjualan. Tadi di jurnal penjualan kalau kita lihat adalah bahwa piutang muncul di sisi sebelah debit ya. Makanya kita posting di sisi sebelah debit di buku besar pembantu piutang ini. Lalu setelah kita masukkan tadi untuk nilai piutang yang muncul di jurnal penjualan, maka kita akan perhitungkan dengan nilai saldonya di sini. Oke, sebelumnya di sini ada yang pertama ada saldo awal 170.500.000, kemudian tanggal berapa ini ada penerimaan piutang sehingga per tanggal 3 sudah lunas. Kemudian tanggal 18 muncul lagi penjualan kredit kepada Tokodiana. Maka di sini sebelumnya tidak ada saldo piutang, maka otomatis per tanggal 18 kembali muncul piutang sebesar 123.200 kepada Tokodiana. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya penjualan secara kredit ini akan kita catat di kartu persediaan. Yang pertama kita akan coba masuk ke kartu persediaan atau akan kita catat untuk penjualan yang 6 unit ini untuk TV LED. Kita masuk ke kartu persediaan TV LED di sini. Oke, yang pertama seperti tadi kita masukkan tanggalnya dulu. Kemudian untuk invoice-nya adalah F12 strip 2. Keterangannya di sini adalah penjualan kepada Tokodiana. Oke, karena ini transaksi penjualan, maka di kartu persediaan kita akan catat di kolom out ya, karena penjualan pasti ada barang yang keluar sehingga kita masukkan ke kolom out. Di sini untuk TV LED kita lihat kita menjual 6 unit ya. Kita masukkan di kolom out ya untuk yang unit. Kemudian 6 unit ini kita jual, harga pokok harga pokok dari barang yang kita jual ini kita lihat nilai saldo persediaan atau kita lihat di persediaan sebelumnya bahwa barang yang kita jual 6 unit ini ternyata harga pokoknya adalah 10 juta sehingga kita masukkan di kolom price ini 10 juta. Sehingga total untuk 6 unit harga pokok yang dijual itu adalah 60 juta. Oke, itu untuk yang 6 unit ini. Kemudian setelah kita masukkan untuk nilai penjualannya, kita masuk ke kolom saldo persediaan. Sebelumnya ada persediaan 36 unit, dijual 6 unit sehingga untuk per tanggal 18 persediaan kita sekarang berkurang menjadi 30 unit dengan harga pokoknya adalah 10 juta sehingga total nilai persediaan per tanggal 18 sekarang menjadi 300 juta. Oke, itu untuk yang 6 unit TV LED. Sekarang kita masukkan untuk yang LCD 4 unit ini. Kita masuk ke kartu persediaan LCD. Kita masukkan tanggal, nomor invoice dan keterangannya sama seperti tadi ya, seperti ini. Lalu karena penjualan sekali lagi kita akan masukkan ke kolom out di sini. Oke. Untuk LCD kita menjual 4 unit, kita masukkan di kolom unit ini dengan harga pokok barang yang kita jual kita lihat di sini adalah 8 juta, maka di kolom price ini kita masukkan 8 juta. Sehingga total harga pokok untuk 4 unit barang yang dijual untuk LCD adalah 32 juta. Oke, sekarang kita masuk ke kolom nilai persediaan atau saldo persediaannya. Sebelumnya ada saldo 19 unit, dijual 4 unit sehingga sekarang persediaan untuk LCD menjadi 15 unit dengan harga pokoknya masih 8 juta sehingga total nilai persediaan untuk LCD per tanggal 18 sekarang menjadi 120 juta. Oke, itu untuk input ke kartu persediaan. Yang terakhir, adanya penjualan kredit ini pun akan kita catat di jurnal umum ya, akan kita catat di jurnal umum. Nah, untuk di jurnal umum sendiri ya, untuk di jurnal umum sendiri ini adalah digunakan untuk mencatat harga pokok dari barang yang kita jual ini ya. Untuk jurnalnya di sini yang pertama kita masukkan dulu
tanggal dan nomor invoice-nya. Sedangkan jurnal untuk mencatat setiap adanya penjualan, maka jurnalnya adalah cost of goods sold pada merchandise inventory dengan masing-masing kode akun sesuaikan dengan yang di soal atau di daftar akun. Nah, untuk nilainya sendiri ini kita ambil dari kartu persediaan ya. Sebelumnya kita menjual untuk yang 6 unit ini ternyata harga pokoknya adalah 60 juta. Sedangkan untuk yang LCD harga pokoknya di sini untuk yang 4 unit adalah 32 juta, sehingga untuk yang 4 unit ini yang 32 juta harga pokoknya dan 60 unit ini kita jumlahkan. Ya, sehingga ketemulah 60 ditambah 32, maka jumlahnya adalah 92 juta. Nah, nilainya kita masukkan di sisi debit dan kredit sini. Oke, itu untuk harga pokok dua barang yang kita jual ini, yaitu 92 juta. Oke, itu dokumen transaksi nomor 17 tanggal 18. Jika ada transaksi penjualan kredit tadi, saya ulangi, ini akan kita catat di sales journal atau jurnal penjualan. Kemudian yang kedua, kita catat di buku besar pembantu piutang. Yang ketiga, kita catat di kartu persediaan, dan yang terakhir adalah adanya penjualan kredit. Ini akan kita catat di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual. Selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi nomor 18. Oke, kita lihat di sini untuk dokumen transaksi nomor 18 ini ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya kita lihat di sini adalah pelunasan faktur ya untuk tanggal 10 Desember. Berarti karena keterangannya di sini adalah pelunasan faktur, otomatis ini adalah pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Nah, adanya pengeluaran kas untuk membayar utang dagang yang pertama, ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang kedua akan kita catat di buku besar pembantu utang. Oke, langsung saja kita masuk di jurnal pengeluaran kas atau Cash Disbursement Journal. Kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 18, masih tanggal 18. Kemudian buktinya adalah BKK 12/6. Untuk keterangan sendiri kita lihat di sini kita membayar utang kepada PTP Namas. Oke, lalu kemudian kita akan masukkan berapa jumlah yang kita keluarkan di sini. Kita mengeluarkan 180.400.000 ya, berapapun yang kita keluarkan seperti tadi saya katakan di awal, langsung kita masukkan di kolom cash in bank. Lalu kita baru masuk ke keterangan di sini, ternyata pelunasan faktur tanggal 10 Desember dikurangi dengan retur pembelian. Nah, sekarang kita lihat untuk transaksi pembelian yang tanggal 10. Ya, tanggal 10 berarti yang ini. Ya, ini adalah transaksi pembelian tanggal 10 kepada PT Penamas. Di sini muncul utang dagang dari total pembelian ini adalah 209 juta. Ini adalah total utang dagang kita. Oke, sekarang coba kita hitung di sini. Kita coba cari tempat di sini ya. Oke, di sini adalah 209 juta. Ya, 209 juta kemudian dikurangi dengan retur di sini. Nah, di tanggal 11-nya atau dokumen nomor 11 di sini ada retur kepada PT Penamas. Nah, nilai returnya di sini totalnya adalah 28.600.000. Oke, 28.600.000. Kita masukkan sini. Oke, sekarang untuk mencari tahu berapa nilai utang dagang kita, maka ini coba dikurangkan untuk nilai pembelian dikurangi dengan retur pembelian. Saya hitung di sini. Berarti nilai pembelian dikurangi dengan nilai returnya. Oke, di sini dapat nilai utang dagang adalah 180.400.000. Nah, ini kita masukkan di kolom account payable di sini. Ya, setelah kita masukkan nilai utangnya, baru kita coba sinkron ke cash in bank yang kita keluarkan. Ternyata di sini hasilnya jumlah yang kita keluarkan sama dengan nilai utang dagang kita. Sehingga jika sudah sama seperti ini artinya pencatatan sudah selesai. Oke. Adanya pelunasan utang dagang kepada PT Penamas ini otomatis akan mengurangi nilai utang dagang kita. Nah, atas adanya pengurangan utang dagang ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang. Dilihat di sini di jurnal pengeluaran kas pada saat adanya pelunasan utang dagang, account payable atau utang dagang ada di sisi sebelah debit yaitu 180.400.000. Nah, nilai adanya pengurangan utang dagang ini akan kita posting ke buku besar pembantu
utang atas nama PT Penamas. Kita masuk ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable kepada PT Penamas. Berarti yang ini. Oke, kita kembali ke dokumen tadi, yaitu dokumen nomor 18 ya. Ya, berarti yang ini. Oke. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa ini adalah pelunasan faktur atau pelunasan utang tanggal 10 dikurangi dengan retur, seperti itu. Oke, kita masukkan tanggal 11. Oke, keterangannya adalah pelunasan faktur F05. Keterangannya adalah di sini untuk refnya sendiri kita ambil dari case disbursement journal tadi di jurnal pengeluaran kas, bahwa di sini adanya pelunasan utang otomatis akan mengurangi nilai utang dagang kepada PT Penamas. Di sini untuk utang dagang sendiri itu ada di sisi sebelah debit. Berarti di buku besar pembantu piutang nilai tadi kita posting di sisi sebelah debit seperti ini. Oke, untuk refnya kita masukkan CDJ, artinya cash disbursement journal. Artinya nilai ini kita ambil dari cash disbursement journal. Oke, setelah itu kita baru masuk ke kolom saldo utangnya. Ya, sebelumnya ada saldo utang 180.400. Tanggal 18 ada pelunasan utang atau kita melunasi utang dagang kita. Sehingga per tanggal 18 sekarang utang dagang kita 0 atau sudah tidak punya utang dagang lagi. Oke, itu jika ada bukti transaksi pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Jadi kita catat di jurnal pengeluaran kas ya di sini. Kemudian yang kedua kita catat di buku besar pembantu utang atas nama supplier yang bersangkutan. Di dalam hal ini adalah PT Penamas. Oke, sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 19. Baik, di sini di dokumen nomor 19 ini ada bukti penerimaan kas. Keterangannya adalah piutang sebesar 16 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Juli atas nama pelanggan Mega ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%-nya. Artinya di sini tanggal 20 kita menerima adanya pelunasan piutang yang sebelumnya telah kita hapuskan. Nah, di sini karena tidak ada ketentuan metode penghapusan piutang menggunakan penghapusan langsung atau tak langsung, maka di sini saya simpulkan kita menggunakan metode cadangan dalam proses penghapusan piutangnya. Sehingga adanya bukti penerimaan kas ini karena adanya penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan, yang pertama ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas atau case receipt journal di sini. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 20. Keterangannya di sini atau nomornya adalah BKM 12-4. Keterangannya adalah penerimaan piutang yang telah dihapuskan, seperti itu ya. Oke, jumlah yang kita terima di sini adalah 8 juta. Oke, kita masukkan langsung di kolom cash in bank. Nah, karena ini dianggap bukan piutang lagi karena piutang telah dihapuskan, maka kita akan catat adanya piutang yang telah dihapuskan kemudian diterima lagi, kita catat di kolom order di sini ya. Kita akan gunakan akun untuk mencatat adanya piutang penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan. Kita gunakan akun allowance for the full debt di sini. Dengan kode akun adalah 11400, totalnya sama yaitu 8 juta. Oke, seperti itu ya. Lalu kemudian kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 20 di sini. Oke, kembali di sini ada faktur ya. Faktur seperti tadi saya sampaikan bahwa faktur itu adalah bukti transaksi kredit ya. Nah, apakah ini penjualan atau pembelian kredit? Kita tinggal lihat kopnya di sini. Ternyata di sini kita lihat kopnya adalah PT ESA, supplier kita. Artinya ini bisa kita simpulkan ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Nah, adanya bukti transaksi pembelian secara kredit yang pertama ini akan kita catat di jurnal pembelian. Kemudian yang kedua akan kita catat di buku besar pembantu utang. Kemudian yang ketiga ini akan kita catat di kartu persediaan ya, kartu persediaan. Dan yang terakhir hanya 3 ya. Karena ini pembelian kredit, jadi hanya akan kita catat di 3 catatan. Catatan yang pertama adalah di jurnal pembelian, kemudian di buku besar pembantu utang, dan yang terakhir adalah di kartu persediaan. Oke, langsung saja kita masuk di jurnal pembelian atau purchase journal di sini. Kita masuk di purchase journal ya. Oke, kita langsung masukkan tanggalnya. Di sini tanggal 22.
Oke, nomor invoice-nya atau fakturnya adalah A17. Oke, keterangannya di sini kita membeli barang kepada PT ESA. Oke, adanya pembelian barang secara kredit, yang pertama akan kita coba masukkan dari sisi debit. Kita mulai dari kolom merchandise inventory. Nah, untuk merchandise inventory ini kita ambil dari total nilai pembeliannya. Di sini kita membeli 13 unit untuk TV LED dan 15 unit untuk LCD. Masing-masing harga pembeliannya adalah 10 juta dan 8 juta, sehingga totalnya di sini untuk yang 13 unit adalah 130 juta, untuk yang 15 unit 120 juta, sehingga total nilai pembelian kita adalah 250 juta. Nah, ini kita masukkan di kolom merchandise inventory. Nah, untuk PPN-nya kita tinggal mengambil jumlah total PPN-nya adalah 25 juta di sini. Kita masukkan di kolom PPN. Dan untuk jumlah antara nilai pembelian dan PPN, maka inilah nilai utang dagang kita, yaitu 275 juta. Kita masukkan di kolom kredit, di sisi kredit kolom account payable di sini. Oke, seperti ini ya. Ini adalah pencatatan ke dalam jurnal pembelian. Oke, adanya pembelian secara kredit otomatis akan menambah utang dagang kita. Sehingga di sini kita lihat di purchase journal, untuk akun payable ada di sisi kredit. Tanggal 22 adanya pembelian ini memunculkan utang dagang kita kepada PT ESA itu adalah 275 juta. Nah, nilai utang dagang yang muncul ini adanya penambahan utang dagang atau bertambahnya utang dagang kepada PT ESA. Ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atau akan kita catat di buku besar pembantu utang untuk mencatat adanya munculnya utang dagang ini. Di sini untuk account payable ada di sisi sebelah kredit, maka nilai 275 juta ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang di sebelah kredit. Kita masuk ke subsidiary ledger account payable di sini. Kita cari, ya ini adalah untuk yang PT ESA. Kita masukkan di buku besar pembantu utangnya PT ESA karena kita membeli barang kepada PT ESA. Oke, kita masukkan tanggalnya 22, keterangannya adalah pembelian untuk faktur A17. Oke, di sini kita lihat bahwa di jurnal pembelian tadi utang dagang atau di sini lihat utang dagang sebesar 275 itu ada di sisi sebelah kredit. Kita posting di sini di sisi sebelah kredit, berarti di sini. Oke, untuk ref-nya sendiri kita masukkan PJ karena nilai ini kita ambil dari purchase journal. Oke, seperti itu. Lalu seterusnya di sini kita masuk ke kolom balance. Sebelumnya ternyata sudah tidak ada saldo utang dagang lagi. Nah, karena tanggal 22 kita membeli barang secara kredit, maka otomatis utang dagang yang muncul ini akan menjadi saldo utang dagang kita, yaitu 275 juta. Jadi per tanggal 22 kepada PT ESA kita kembali punya utang dagang yaitu 275 juta. Oke, itu pencatatan ke dalam buku besar pembantu utang. Yang terakhir, adanya pembelian kredit ini akan kita catat di kartu persediaan. Di sini kita lihat kita membeli 13 dan 15 untuk TV LED 13 unit, untuk yang LCD 15 unit. Nah, nilai ini akan kita catat juga di kartu persediaan. Kita mulai dari kartu persediaan untuk yang TV LED dulu. Oke, yang pertama kita masukkan dulu untuk tanggalnya adalah tanggal 22. Ya, nomor invoice-nya adalah A17. Keterangannya di sini adalah kita membeli kepada PT ESA. Oke, karena pembelian, maka nilai pembeliannya akan kita catat di kolom in. Di kolom unit kita masukkan di sini nilainya adalah 13 unit dengan harga pembeliannya di sini kita lihat adalah 10 juta per unitnya. Sehingga total nilai pembelian kita untuk yang 13 unit itu adalah 130 juta. Oke, setelah kita masukkan nilai pembelian, kita akan masuk ke kolom saldonya atau kolom balance-nya di sini. Sebelumnya ada 30 unit, kemudian ada pembelian 13 unit, maka otomatis persediaan barang dagang kita per tanggal 22 itu adalah itu akan menjadi 43 unit. Oke, dengan harga pokok itu 10 juta, sehingga total nilai persediaan barang dagang kita sekarang per tanggal 22 itu adalah 430 juta. Oke, itu untuk yang TV LED. Sekarang kita masuk ke persediaan yang LCD. Sama seperti tadi kita masukkan untuk tanggal, nomor invoice dan keterangannya, samakan dengan yang tadi. Oke, kita masuk ke kolom in karena pembelian. Untuk LCD kita membeli 15 unit di sini.
Kita masukkan 15 dengan harga pembeliannya adalah 8 juta. Sehingga total nilai pembelian kita untuk yang LCD itu adalah 120 juta. Oke, setelah kita masukkan nilai pembeliannya, kita masuk ke kolom saldo persediaannya. Sebelumnya ada saldo 15, kemudian ada pembelian 15 unit, sehingga sekarang untuk jumlah persediaan menjadi 30 unit dengan harga pokok masih 8 juta, sehingga total nilai persediaan untuk yang 30 unit itu sekarang menjadi 240 juta. Oke, itu pencatatan jika ada transaksi pembelian secara kredit. Yang pertama tadi kita catat di jurnal pembelian, kemudian yang kedua hasil adanya munculnya utang dagang tadi dari pencatatan di jurnal pembelian kita posting ke buku besar pembantu utang, dan yang terakhir kita catat di kartu persediaan. Baik, karena panjangnya durasi, saya rasa untuk pembahasan dokumen transaksi nomor 21 dan seterusnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.